Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan materi kuliah kita untuk mata kuliah hidrologi teknik ya. Pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas materi tentang flood routing ya. Tahu bahasa kita adalah penelusuran banjir. Sebelum saya menjelaskan tentang flood routing ini, saya sedikit ingin memberikan gambaran ya. Jangan sampai persepsinya salah ya. Karena kalau identik mendengar kata-kata flood ini identik dengan banjir yang meluap, ya, luapan air yang ada di sekitar kita gitu ya. Nah, flood yang dimaksud di sini adalah ya kenaikan muka air atau penurunan muka air. Nah, nanti penurunan dan kenaikan muka air itu bisa disebabkan ya atau yang terjadi bisa di dam atau di bendungan ya atau di saluran ya. Katakanlah saluran itu sungai ya. Jadi kenaikan atau penurunan muka air di sungai ya akibat dari ya mengalirnya atau masuknya air atau keluarnya air gitu. Ya jadi flood routing ini nanti akan menjelaskan bagaimana hidrograf. Ya, Anda saya kira sudah tahu tentang hidrograf ya. Hidrograf antara satu titik ya ketika ada air masuk dan air keluar. Nah, bagaimana nanti perubahan hidrografnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai flood routing. Nah, ini materi ini saya ambil ya, kami ambil dari buku ini. Ya, ini buku ini sudah ada soft copy-nya di kelas ya. Hydrology Principles Analysis and Design ya. Nah, flood routing ini ya, ini secara garis besar ada dua. Ya, yang pertama tadi di reservoir ya, di bendungan misalnya ya, atau tampungan air lah gitu ya. Di reservoir routing, ada nanti di stream flow atau adanya menyebutnya channel atau saluran. Ya, di saluran ada juga di reservoir. Nah, yang pertama yang akan kita bahas ini adalah reservoir routing. Ya. Yang akan kita bahas adalah reservoir routing. Ya, apa itu reservoir routing? Kita lihat flood routing merupakan proses untuk penentuan ya mulai dari reservoir stage ya jadi tahap pembangunan reservoir, kemudian menentukan storage volume, menentukan jumlah volume yang disimpan dari outflow ya, outflow hydrograph jadi tampungan air dari air yang keluar ya, setelah air keluar itu kira-kira harus ditampung berapa gitu, korespon yang berkaitan dengan hydrograph inflow. Nah, artinya apa? Berarti ini ada dua hydrograph. Hydrograph inflow, ada hydrograph outflow. Nah, itu nanti perubahan antara hydrograph inflow dan outflow itu nanti akan menentukan nanti storage volume ya, perubahan tinggi muka air di dalam reservoir. Nanti ada contohnya ya. Bagaimana nanti menentukan outflow hydrograph dan hydrograph of inflow. Ya, jadi ada dua hydrograph ini. Jadi intinya reservoir routing itu nanti menjelaskan perubahan hidrograph dari hidrograph inflow ke hidrograph outflow. Nah, kita akan melakukan analisis hidrograph inflow dan outflow di dalam reservoir itu. Nah, ini disebut sebagai reservoir routing. Nah, untuk tujuan ini, maka yang harus dipelajari nanti, kita harus menentukan kurva kapasitas dari reservoir. Ini penting ini ya, supaya jangan sampai nanti reservoirnya meluap. Karena kita salah menganalisis antara inflow hydrograph dengan outflow hydrograph.
Oleh karena itu untuk menentukan kurva kapasitas dari reservoir ini kita butuh ada dua grafik ya atau dua kurva. Yang pertama adalah kurva hubungan antara storage ya penyimpanan dengan pool elevation. Pool elevation itu tinggi muka air dari reservoir. Ya, berapa ketinggian airnya. Dan juga outflow delay itu berarti laju dari outflow-nya dengan hubungan dengan pool elevation dengan ketinggian dari reservoirnya. Nah, dua kurva ini yang dibutuhkan. Ya. Nah, untuk menentukan volume dari reservoirnya itu pada perbedaan elevasi nanti kita menentukannya ditentukan dengan planimetri ya dari kontur. Nah, ya dari petanya reservoir ya gitu. Jadi kita harus punya data planimetri dari dua atau dari kontur di lokasi untuk storage untuk reservoir. Jadi reservoir routing ini penting untuk kita bisa nanti menentukan storage volume. Ya, volume dari penyimpanan terhadap perbedaan elevasi. Jadi kalau elevasinya naik berarti volumenya naik. Kalau elevasinya turun berarti volumenya turun. Nah, itu harus ada nanti hubungannya, harus ada grafiknya. Nah, itu. Ya. Jadi inilah yang akan dibahas dalam reservoir routing. Nah, sebagai contoh ya untuk menentukan volume dari air yang tersimpan dari dua kontur yang berbeda. Ya, katakanlah kontur yang pertama memiliki luas A1, kontur kedua A2, ini planimeter ya, planimeter dengan jarak ya antar titik ini area ini adalah D. Ya, jadi ada A1, A2. Maka untuk menentukan volume ini kita sebenarnya dari dua titik ya karena kan biasanya permukaan bumi kan ya tentu naik turun gitu tidak rata. Nah, menentukan volume dari dua titik antara A1 dan A2 ini kita bisa menggunakan dua formula volume. Yang pertama volume menggunakan kon formula ya. Formula kon ya, bentuknya ya seperti apa namanya kerucut ya, kerucut ya. Nah, untuk kerucut ini kita bisa menggunakan rumus V sama dengan D per 3 dikalikan A1 ditambah A2 tambah akar A1 kali A2. Ini rumus untuk konformula untuk menentukan volume menggunakan konformula. Ada juga yang primordial. Ya, primordial ini lebih kompleks, jadi lebih apa ya teliti lah begitu karena di sini D dibagi 6. Kalau D dibagi 3 ini bagi 6. Nah, dikalikan A1 tambah 2 tambah 4 AM. Apa itu AM? AM itu adalah nilai rataan atau midway between two successive contour. Jadi midway itu bahkan nilai tengah. Ya, nilai tengah dari dua kontur tersebut ya A1 tambah 2 dibagi 2 itu adalah AM. Nah, ini yang paling dipakai di banyak ya maaf yang paling banyak dipakai itu adalah untuk menentukan volume dari dua area dengan kontur yang berbeda itu adalah V dengan formulasi primordial formula. Ini untuk menentukan volumenya di antara dua titik dua area yang berbeda konturnya. Nah, sekarang bagaimana menentukan debitnya? Ya, debit outflow maupun nanti inflow. Ya, nah, yang pertama debit outflow. Debit outflow atau laju outflow-nya itu ditentukan dengan menghitung ya discharge ya. Jadi discharge itu ya debit yang melalui selas. Selas itu pintu ya, pintu air ya. Jadi air yang keluar outflow rate-nya itu adalah yang keluar dari pintu air maupun spillway. Ya, spillway saya kira Anda juga tahu ya spillway itu ya limpasan ya spillway ya untuk apa luapan itu yang melalui spillway. Ya. Jadi ada dua pintu air, ini bisa dibuka oleh operator kan otomatis ya dengan ketinggian tertentu dia akan melimpah. Ada spillway, ada pintu airnya ya. Untuk
ya elevasi permukaan air yang berbeda di dalam reservoir. Dalam hal ini adalah elevasi reservoir itu adalah pool elevation, tinggi muka air dari reservoir. Nah, ini untuk menentukan laju air yang terbuang atau outflow rates yang melalui pintu air maupun dari spillway-nya. Ya. Nah, yang melalui pintu air itu ada rumusnya ini. Ya, rumusnya adalah QSL. Ya, QSL itu slash ya, slash ya, pintu CD dikali A. CD itu adalah koefisien ya dari discharge, koefisien debit untuk pintu dikalikan A dikalikan ya akar 2GH, di mana H adalah kecil adalah ketinggian air pada permukaan apa ya apa istilahnya limpahan ya, apa tinggi muka air di reservoir yang lebih tinggi dari pusat pintunya itu. Nah, itu adalah ya, H kecil. Kemudian untuk yang melalui spillway ya kita menggunakan QSP. Ya, QSP sama dengan ya, CLH, C ada koefisien spillway-nya, dikalikan L adalah panjang dari spillway dikali H adalah ketinggian air ya di permukaan air di atas ya apa ketinggian dari spillway-nya ya. Jadi ini untuk spillway pangkat 3/2. Nah, total outflow itu adalah O sama dengan QSL ditambah QSP. Ya, QSP. Ya. Jadi ini yang nanti untuk menentukan air yang keluar, yaitu outflow rates. Melalui slice, melalui SP. Ya, oke. Nah, kemudian ini yang utamanya di sini. Kita sudah tahu cara menentukan O tadi ya. Nah, permasalahan di dalam menentukannya float routing untuk reservoir routing maksudnya ya, adalah menentukan hubungan antara inflow yang masuk ke dalam reservoir, outflow yang keluar dari reservoir, dan storage dan yang tertinggal, yang tersimpan dari fungsi waktu. Ya, artinya dia eh, berubah sepanjang waktu ataupun tetap sepanjang waktu, dia ada fungsi waktu. Nah, problem ini bisa diselesaikan dengan menggunakan persamaan keseimbangan air sebenarnya, hydrologic equation ya, persamaan hidrologi yang sederhana sebenarnya, di mana air yang masuk inflow itu sama dengan outflow ditambah delta S. Delta S ada incremental storage at any instant, maksudnya adalah perubahan dari simpanan air atau peningkatan dari simpanan air. Ya. Ya, atau dengan kata lain sebenarnya ini kan ini yang tersimpan. Air yang tersimpan itu adalah air yang kalau kita rubah ke sini ya, ini pindah ke ruas kiri, berarti ruas kiri itu ya nanti air yang apa namanya di sini menjadi di sini ya, jadi output dikurangi input karena ini pindah jadi input. Jadi itu adalah delta S. Ya. Atau itu seperti ini, ya ini memudahkan nanti jadi inflow sama dengan outflow ditambah delta S. Incremental itu ya, penambahan dari simpanan air. Ya, jadi ini persamaan dasar. Nah, dari persamaan dasar ini nanti akan dikembangkan. Ya, yang kita lihat ya, dikembangkan. Nah, katakanlah ya ada interval waktu yang kecil. Ya, ya waktunya kecil. Ya kita sebut itu adalah T kecil. Ya, tadi kan inflow, outflow, dan storage itu fungsi dari waktu. Katakanlah waktu itu direpresentasikan dengan T kecil. Ya, disebut sebagai routing period, ya, waktu routing. Ya, dan apa ini didesain ya apa kondisi awal dan kondisi akhir dengan subscript I dan 2. 1 dan 2. Artinya 1 itu untuk initial, artinya kondisi awal. Ya, kalau nomor 2
berarti kondisi akhir gitu. Contoh misalnya I1 I2 berarti ini inflow pada kondisi awal, I2 berarti out inflow pada kondisi akhir, dibagi 2. Ini berarti nilai rataannya. Ya, dikalikan T adalah waktu tadi ya, dikurangi O1 berarti outflow pada kondisi awal, ditambah O2 outflow pada kondisi akhir dibagi 2, dikalikan T. Kemudian sama dengan tadi delta S, ya. Delta S itu adalah ya, S2 dikurangi S1. S2 itu berarti kondisi storage kondisi akhir dikurangi storage kondisi awal. Nah, delta S. Inflow dikurangi outflow. Ya, sama aja ya, jadi ini ketemu delta S. Nah, ini persamaannya ketika kita sudah masukkan ya fungsi waktu. Ya. Nah, pada routing period T tadi ya, ini ya katakanlah ya selama interval 1 dan 2 ini kita asumsikan dia berbanding lurus. Maka I1 tambah I2 dibagi 2 itu adalah I rataan. Ya, sehingga nanti kita bisa tulis ulang ya, kita bisa sederhanakan I1 ditambah I2 sama ya Mas ya. Ditambah S kita pindah ke sebelah kiri, dikurangi O1 dikalikan T, kita pecah ya, dibagi 2 sama dengan S2, ini kita pindah ke ruas kanan dari negatif menjadi positif. Ya, jadi ini ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita ingin menyatukan di sini adalah nanti ada faktor apa namanya kondisi awal, ini kondisi akhir gitu. Cuman memang yang di sini nanti kita ingin ini sebagai imin nanti ya. Gitu. Kita anggap nilainya adalah eh, apa eh, apa namanya linear, maka kita bisa mengambil nilai rataannya. Nah, jadi kita sudah persamaan ini dari penerjemahan ini menjadi persamaannya ini ya, ya. Nah, persamaan ini dulu ya dikembangkan oleh namanya LG Pulse ya dari US Army Corps of Engineers, dan ini disebut sebagai ISD method. Ya, sebagai apa? ISD method, inflow, storage, discharge, inflow, storage, discharge ya, method. Nah, di sini diasumsikan bahwa outflow atau discharge ya apa namanya keluar from the reservoir, dari reservoir merupakan fungsi dari pool elevation, fungsi dari ketinggian air di reservoir ya, yang apa namanya fungsi ketinggian ini dipengaruhi juga nanti oleh ya spillway ya, ketinggian spillway dan pintu air ya, ya artinya yang uncontrolled reservoir itu kalau tidak ada pintu airnya ya, jadi hanya dipengaruhi oleh spillway aja misalnya gitu, atau dipengaruhi oleh pintu air ya tetapi yang bisa dikendalikan. Nah, artinya apa? Artinya ya nanti ada hubungan antara ya pool, ini kan pool ya, pool elevation tinggi muka air reservoir dengan uh, outflow-nya atau discharge-nya. Nah, bagaimana penggambarannya nanti kita lihat hubungan antara tinggi muka air dengan outflow volumenya. Nah, persamaan yang tadi ini 9.6 ini kita tulis ulang ya. Nanti persamaannya menjadi ini ya. I1 tambah I2 tambah 2S1 dibagi T dikurang O1 sama dengan 2S2 dibagi T tambah O2. Nah, setelah kita memilih tadi periode T itu sebagai routing period ya, maka nanti kita bisa menggambar hubungan antara 2S per T plus 0 versus O. Ya, ini berarti kalau ada plus ya sini. Ada juga ya. Nanti kita lihat apa ini sebenarnya, nanti kita ingin ke sini. Ingin melihat kurva antara ya tinggi
muka air dengan discharge, ya, dengan air yang keluar, ya. Ya. Nah, tadi kita lihat 2S per, per T tambah O awal itu versus O. Itu ini untuk menggambarkan nanti ini ya, kurvanya. Ya, karena 2S dibagi T ditambah 0 tambah O maksudnya ya, dikurangi 2O itu sama dengan 2S per T dikurangi O. Ya, ini kalau kita sederhanakan akan menjadi ini. Maka kurva ini juga bisa digambar. Jadi ada dua gambar, kurva ini dan kurva ini. Ya, ini ya. Nah, pada awal routing period ya, yang di sebelah kiri itu diketahui ya. Nah, di sini nanti akan ada metode namanya modified pulse atau storage indication method SID. Tadi ISD, ini SID, itu modifikasi dari ISD ya. Nah, artinya apa? Artinya metode ini adalah metode SID atau modified pulse atau ini ya. Kalau yang ini adalah metode ISD. Jangan salah ya, ini memang apa harusnya ISD ini ada di slide ini. Ini ISD, yang ini metode ya modified pulse atau SID. Nah, untuk lebih memudahkan kita masuk ke contoh. Ya, kita masuk ke contoh, kita lihat di sini. Katakanlah ya untuk reservoir ya dengan pintu air yang konstan, ya dibukanya konstan untuk pintu air dan spillway-nya, pool elevation ya, tinggi muka air versus storage ya, itu kurva hubungan antara ketinggian muka air dengan storage-nya, ya, simpanannya dan juga outflow-nya itu ditunjukkan grafik 9.1. Kita lihat dulu grafik 9.1 ya. Nah, ini 9.1 itu grafiknya ini. Jadi kita lihat sumbu Y ini adalah pool elevation, tinggi muka air. Kita lihat tinggi muka airnya dari 100 sampai 120 meter. Sedangkan sumbu X itu adalah outflow atau O. Ya, dari sini kita lihat nilainya 1, 2, 3 sampai 17. Tapi ingat di sini dalam 100 kubik itu adalah kubik meter ya, atau kubik meter kubik per second. Ya, ingat ya, di pelajaran sebelumnya sudah ditulis ya, kubik itu adalah meter kubik per second. Ya, M pangkat 3 per detik ya, gitu ya. Itu untuk satuan outflow-nya meter kubik per detik atau ditulis di sini kubik. Artinya kalau ini 1 berarti 100 meter kubik per detik. Gitu. Selain itu ini juga merepresentasikan storage penyimpanan S. Ya, S dalam 10 mega ya meter kubik ya, atau 1000 hektar meter ya, untuk ini ya. Untuk ini ya, berarti ini kan dikalikan, berarti ini 1 berarti 10 mega kubik meter kubik, 2 berarti 20 mega kubik ya, dan seterusnya ya meter. Nah, bagaimana kita lihat kurvanya? Yang pertama kurva ini. Kita bayangkan kalau di sini satu. Nah, ini. Nah, ini ada kurva antara pool elevation, berarti ini sumbu Y dengan outflow O. Nah, ini. Jadi kita lihat kalau outflow-nya naik di sini dari 0 ya sampai 1, kita lihat ini ada kenaikannya. Kenaikannya sangat drastis ketika nilai dari 0 sampai sebelum 2 ya, sampai sini. Tapi ketika sudah melebihi 2 ke atas, kenaikannya dia landai. Kenaikan untuk tinggi muka air atau elevasinya. Ya, kita lihat nih dari 1 ya sampai 1,5 di sini tingginya
naiknya ya, 1 itu 106, kita lihat sini ya. Sedangkan 1,5 itu langsung 112 ya lebih. Tapi kalau 3 ini hanya naiknya 113 ya, atau di antara 112 dan 100. Ya. Nah, sedangkan yang berikutnya ini storage, penyimpanan. Kita lihat grafik yang ini. Ya, grafik yang hitam ini kita lihat ya, kalau kita lihat ya, storage-nya, penyimpanannya dia linear ya. Semakin naik, semakin besar, tinggi airnya semakin naik juga ya. Jadi semakin tinggi penyimpanan airnya, semakin tinggi muka air ya. Silat ya, ini sederhana sekali. Ya, ini adalah kurva yang tadi dimaksud. Elevasi dengan storage, elevasi dengan outflow. Ya. Kenapa outflow-nya ya? Kita lihat ya. Jadi ini apa hubungannya? Ini penting ini grafik ini ya. Ya, untuk contoh nomor 9.1 ya. Nah, kita kembali ke rumusnya. Nah, jadi kita sudah punya dua grafik tadi, grafik antara outflow dengan elevasi, kemudian elevasi dengan storage ya. Nah, di sini kita punya inflow hidrograph ya. Kita punya grafik hidrograph inflow air yang masuk ya. Seperti ini. Kita lihat. Ada T waktu 0. Ini HR tuh bukan hari ya, tapi jam, hours ya. Jadi dari 0, jam ke 0 itu adalah 50, jam ke 6 ya 70, jam ke 12 160. Artinya ini setiap 6 jam. 6 jam itu kan berarti sehari itu 24 jam. Berarti 6 jam itu seperempat hari kan gitu ya. Kita lihat dia naik ya. Tapi setelah jam ke-42 mulai turun. Jam ke-36 maaf, jam ke-36 mulai turun ya. 42 turun ya. Jadi kalau ini kita buat grafik, pasti bentuknya adalah hidrograph ya. Hidrograph itu biasanya bentuknya ya cembung gitu ya, naik terus turun. Nah, ini saya sudah buat grafiknya. Saya ingin tunjukkan grafiknya supaya Anda tergambar grafik inflow hidrographnya. Hidrograph dari inflow. Stop dulu yang ini. Nah, ini. Jadi data yang tadi saya berikan contoh untuk nomor eh, apa example 9.1 ya, karena bab 9 tadi ini. Jadi 0,50 ini saya tulis ulang di sini. Nah, ini ya grafiknya ini. Nah, ini disebut sebagai grafik inflow-nya atau hydrograph dari inflow ya. Kita lihat ini sumbu X-nya waktu, sumbu Y-nya adalah inflow-nya dalam kubik ya, atau meter kubik per second. Nah, ya. Nah, ini hidrograph inflow. Nah, nanti kita harus membuat hidrograph outflow. Karena ingat tadi untuk namanya floating, reservoir floating itu apa routing, maaf floating, reservoir routing itu adalah nanti kita harus membuat dua grafik hidrograph inflow dan outflow di reservoir. Dan tadi ini yang untuk inflow outflow-nya saya sudah buat juga ya tadi grafik hubungannya. Nah, ini seperti ini ya. Ini hubungan antara elevasi dengan apa outflow-nya. Sedangkan yang ini storage-nya ya, storage ya. Nah, ini ya. Jadi kita harus buat grafiknya tadi ya. Oke, kita sudah punya data hydrograph inflow dan data hubungan antara outflow dengan elevasi dan elevasi dengan storage ya. Kita sudah punya ini. Ini model kita untuk nanti membuat hydrograph outflow-nya. Oke, saya stop. Oke. Kita kembali ke masanya. Oke, tadi sampai ya sampelnya. Oke, nah kita sudah punya data ini. Nah, kita lihat. Nah, kemudian full elevation in convention artinya ini
tinggi muka air elevasi awal ya, commencement ini untuk kondisi awal 110 meter. Kemudian outflow atau discharge awal ya I0 ya initial ya 124 kubik itu berarti meter kubik per second 124. Tinggi reservoirnya awalnya 110, kemudian tinggi outflow awalnya adalah 124. Nah, kemudian tugasnya apa? Tugasnya adalah ya road ya. Buatlah penelusuran ya road flood ya, flood route ya, penelusuran banjir ya mestinya ya, melalui di dalam reservoir tadi dengan menggunakan ISD method dan modified pulse method atau SID ya. Ini modified pulse itu SID method. Jadi kita punya dua metode, ISD dan modified pulse method. Nah, kemudian ya kita disuruh menentukan ini metode ISD dan ini menentukan outflow dan storage-nya ya, menggunakan ISD dan modified path method. Kemudian hitung juga outflow hidrograph. Nah, kita diminta membuat hidrograph outflow. Kalau infonya ini ya, ini info hidrograph. Nah, dari inflow dan outflow hidrograph nanti tentukan maksimum pool elevasi ya. Tentukan tinggi maksimum yang dicapai di reservoir tersebut. Kemudian reduction ya, pengurangan dari puncak banjirnya ya, pengurangannya berapa, dan reservoir lag ya. Jadi apalagi itu jeda ya, jeda pengisian ya untuk reservoir ya, reservoir lag ya. Nanti kita lihat. Nah, maksimum pool elevation reduction in flood peak ini ya, pengurangan dari puncak banjirnya dan jeda reservoir ini kita akan tentukan dari grafik inflow dan outflow-nya. Nah, ya, bagaimana mengerjakan ini? Nah, ini ada caranya, kita lihat. Hari ini. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama kita akan menentukan float rating untuk ISD method. Ya. Nah, untuk metode ISD ini kita lihat tadi data yang kita peroleh itu kan setiap 6 jam. Setiap 6 jam artinya apa? 6 jam itu kan seperempat hari ya. Karena sehari 24 jam, maka ya 6 jam adalah seperempat hari. Nah, ini mudah ya untuk menentukan ya flow rate ya, laju aliran dalam meter kubik dan storage volume. Kita hitungannya adalah seperempat hari ya. Nah, karenanya kita akan konversi nanti ya storage-nya yang tadi mega meter kubik yang dalam sehari kita rubah dalam seperempat hari dengan mengkalikan 46,3. 46,3 ini adalah faktor pengali dari seperempat hari. Dari mana 46,3 ini kita lihat tabel 9.1. Nah, di sini ya. Ini 9, ini gambar atau tabel 9.1 kita tabulasikan ya. Kita tabulasikan di sini seperti ini ya. Nah, bagaimana angka 46,3 tadi didapatkan? Ini 1 kubik ya, 1 meter kubik per hari untuk seperempat hari. 1 meter kubik per detik maksudnya, maaf. Untuk seperempat hari itu sama dengan 1. Seperempat hari itu sama dengan 6 jam. Ya, 6 jam. Kemudian dikali 60 ya, 60 60 menit ya. Dalam 1 jam. Kemudian kita dapatkan ya 60 kali 6 kali 1 ya akan didapatkan ya. Ini hanya satu lagi ini ya,
dikali lagi harusnya 60 lagi ya. Ya, harusnya 60 kali 60 kali 6. Karena kan 1 menit itu 60 detik kan gitu. Nanti akan dapat 200, maaf, 21.600 meter kubik. Ya, jumlah volumenya dalam 6 jam. Karena ini kan 1 meter kubik. Ya, 1 meter kubik per detik. Nah, volumenya dalam 6 jam berarti 21.600. Ya, tadi ini harusnya dikali lagi 60 ya. Nah, berarti kalau 1 million, 1 juta megakubik ya, 1 M besar dan M pangkat 3 ya. Itu berarti 1 juta dibagi ini. Maka 1 juta dibagi 21.600 akan ketemu 46,3 kubik untuk ukuran 1/4 hari untuk 6 jam. Nah, ini makanya sebagai faktor konversi. Ya, maka di sini katakan konversinya adalah 46,3. Nah, ini kita akan membuat grafik ini, tabel ini, maaf ya. Kita lihat yang pertama ini elevasinya. Elevasinya ini ya, kita lihat nih elevasinya 100, 102 sampai 120. Dari mana ini? Kita lihat dari grafik ini ya. Nah, kita menerjemahkan grafik ini dari 100 sampai 120. Nah, outputnya ini ya, outflow-nya ini. Berarti kita lihat ini. Ingat pada ketinggian 100, di sini berapa nih? Ya, ini kurang lebih kan 0,7 atau 0,6. Di sini tulisnya berarti 0,6. Maaf, ini 0,6. Berarti 0,6 dikalikan, maaf, 0,6 dikalikan 100. Ya, berarti ketemu 60 kubik. Nah, ini ya. Jadi angka ini ya, dan ini diperoleh dari membaca grafik ini. Baca grafik ini. Nah, ya, jadi dari grafik kita baca akan mendapatkan nilai-nilai ini. Nah, ya. Oke, kita kembali ke tabel. Nah, kemudian storage-nya, S-nya ya. Tadi ya, dalam apa namanya, mega atau dalam million, maaf, bukan mega tapi million, maaf ya, saya salah ya, million meter kubik ya, 1 juta ini, 1 juta kubik meter kubik. Nah, ini dari mana angka ini? Angka ini dari membaca grafik ini. Nah, ya, membaca grafik ini. Ya, makanya harus diplotin ya, diplotin ketemu pecah ini. Nah, ketemulah angka ini. Ya, mengat pada 100 ini 8,7, kita cek benar nggak 8,7. Nah, sini kan pas 100 kan ini. Ya, ini ya. Ini angka titik ini adalah 8,7 ini. Ya, atau 0,87 ya, karena ini 100, maaf, 10. Ya, 0,87 dikalikan 10 jadi 8,7. Semua nanti titik ini kita, nah, gitu. Nah, maka akan dapat nilai ini. Ya. Nah, kemudian kita hitung storage dalam 1/4 hari. Nah, bagaimana caranya? Tinggal nih 8,7 dikalikan 4,6. 8,7 kali 4,6 kurang lebih 400. Ini pembulatan sebenarnya. Kalau Anda pakai kalkulator mungkin nggak sampai 400 ya. 390 berapa gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini pembulatannya jadi ketemu 400. Kemudian 15,1 ini dikalikan 4,6 ketemu 700 ya, kurang lebih ya itu. Nah, dapatkan nilai storage per 1/4 hari. Nah, kemudian kita akan menghitung ya. Yang pertama model untuk ISD dan yang berikutnya untuk model modified parts atau SID tadi ya. Nah, kita lihat untuk menghitung model ISD ini kan ada 2 tadi ya. S plus 0 OT per 2 ini untuk ininya 1/4 hari. Berarti
ini outflow volume. Outflow volume itu artinya discharge-nya dibagi dua. Berarti 60 dibagi dua. Ya, ketemu 30. Kemudian 70 dibagi dua ketemu 35. 86 bagi 2 ketemu 43. Nah, berikutnya ini ya. S ditambah OT per T. Kenapa harus S ditambah OT per T? Kita lihat metode ISD. Nah, ya ini metode ini kan ya, ini ya. Ini metode dari ISD. S ada ditambah OT plus 2, ada S dikurangi OT plus per 2. Ya, ini metode apa tadi? ISD. Nah, sedangkan metode SID atau modified valve itu adalah ini dan ini. 2S per T dikurangi O ya, 2S per T ditambah O. Nah, oke ya. Ya, 2S per T ditambah yang ini dikurangi. Nah, oke, jadi ini adalah jadi metode ISD, ini metode SID atau modified valve. Ini yang akan kita itu. Nah, kemudian kita lihat sini ini sudah dapat tadi. Nah, bagaimana S ditambah OT per 2, berarti S-nya tadi ini per seperempat hari S-nya kan 400 ditambah. Nah, ditambah ya OT per tes ini maaf ini bukan, ini harusnya OT dibagi dua ini ya, salah ini. Bukan T tapi OT dibagi dua, ini salah ketik. Ya, jadi 430 ditambah ini. Yang di sini S dikurangi OT per 2 berarti 400 dikurangi 30 370. Nah, jadi ini dapatnya ya. Jadi ini dikurangi tambah ini ketemu di sini, ini dikurangi ketemu di sini. Semuanya. Pun demikian di sini. Kemudian kita hitung S 2S plus T M per T. 2S berarti 400 dikali 2. Nah, 2S. Ya, berarti 400 kali 2. Yang kemudian yang berikutnya 2S per T ini tambah T. T-nya, O-nya adalah 60. Ya, ya, karena O-nya ini tidak dibagi dua yang di sini ya, yang metode modified path ini tidak dibagi dua, jadi yang tambah. Yang di sini dikurangi. Nah, kita dapat tabel untuk apa namanya SISD dan metode ya modified path. Ya. Nah, inilah yang akan kita buat kurva. Nah, ini akan kita buat kurva. Nah, kita buat kurva. Nah, ini penjelasan ini ya, ini penjelasan ini. Saya nggak baca ini. Ini menjelaskan tentang hasil yang di sini. Ya, gitu. Oke. Nah, kemudian kita buat kurvanya. Yang pertama kurva antara ya di sini storage S, ada S ditambah OT per 2 dan S dikurangi OT per 2, ini berarti metode SID, ISD maaf. Nah, kita lihat sedangkan sumbu Y-nya adalah outflow. Ya, ini ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, yang tengah-tengah ini outflow versus S ya. Outflow versus S untuk yang sini. Kalau yang ditambah berarti dia lebih besar ini. Sini. Jadi O versus S ini dia pakai data ini. Ya, ini. Maaf ini. Ini sumbu X, sumbu Y-nya O ini. Kemudian yang berikutnya tadi ini yang tambah sumbu X, sumbu Y-nya tetap sama. Sedangkan ini yang dikurangi sumbu X, ini sumbu Y-nya. Ya, sumbu Y-nya adalah O. Nah, itu. Dan ini saya juga sudah buat ya, dari data ini kita buat dan kita buktikan ternyata hasilnya sama ya. Saya stop dulu. Oke. Nah, dan ini kelihatan ya. Nah, ini. Maaf, bukannya sini Mas, yang sini. Ini ya. Nah,
Nah, ini ya tadi. Ini metode ISD. Ini yang O versus S. O versus 2S plus ya, yang tambah, ini yang tambah, ini yang dikurangi. Ya, sama. Ini metode ISD. Ya, gitu ya. Sama ya dengan yang disampaikan di sini. Saya balik lagi. Oke, nah ini ya. Ini untuk metode ISD. Kemudian untuk metode ISD kita pakai metode yang apa namanya modified pulse atau metode SID. Ini sama ya. Yang ini versus O versus 2S per T dikurangi O, yang ini ditambah O. Nah, ya. Dari mana grafik ini? Ini dari ini. Nah, dari yang di sini. Ya, dari ini. Nah, ini sumbu X pertama, sumbu X kedua, dan tetap Y-nya sama adalah outflow. Jadi kita dari pertanyaan pertama, kita bisa dapatkan dua grafik ya, dua kurva. Ya, antara outflow dengan storage, ya, penyimpanannya. Ya, baik metode ISD maupun metode modified pulse ya, atau pulse. Ya. Ya. Oke, nah berikutnya ini penjelasan tadi. Ya, nah berikutnya pertanyaan berikutnya adalah menentukan hydrograph. Ini sudah ya, menentukan hydrograph dari outflow. Bagaimana menentukan hydrograph dari outflow? Kita akan menggunakan, nah saya lompat saja langsung di grafik ini. Ya, kita menentukan hydrograph outflow. Yang pertama metodenya ISD. Ya, hydrograph outflow untuk metode apa namanya ISD. Ya, jadi ada dua hidrograf ya. Hidrograf outflow-nya nanti ada metode modified pulse dan metode ISD. Nah, untuk metode pertama ISD nanti kita buat seperti ini. Ini kan data ya tadi dari 0 sampai 90 ya. Kemudian inflow-nya adalah mulai dari 50 sampai 70. Nah, ini juga data. Nah, kemudian ini adalah min rataannya tadi ya. Rataan dari dua inflow titik pertama atau inisial dan titik kedua sebagai titik akhir. Jadi ini dan ini bagi dua ketemu 60. Ini dan ini bagi dua ketemu 115 dan seterusnya. Ya, sampai ketemu ini ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan outflow-nya? Oke, nah cara menentukan outflow untuk metode ISD yang pertama tadi inisialnya tadi kan outflow-nya adalah 124 meter kubik per second. 124. Nah, ini kita plotkan ke apa namanya grafik ini ya. Yang S dikurangi OT plus 2. Ya, tadi 124 itu kita lihat, kita plotkan di grafik ini ya, atau di grafik ini maaf ya, grafiknya ini. Ya. Tadi ketemu berapa? Ya, yang pertama tadi maaf tadi outflow-nya berapa? 4 ya. Oke. 124. Ya, outflow-nya 124. Kita lihat grafik ini. Nah, nih. 124. 124 itu kan berarti sini ya. Ya, kurang lebih seharusnya. Ya, kita cari grafik yang ini. Nah, yang berisian. Nah, ketemu di sini kurang lebih ya 2208 ya kalau sini dapatnya. Atau kalau kita nggak bisa melihat grafik ini, kita bisa melihat dari nah ini. Ya, tadi ya outflow-nya adalah berapa? 124. Nah, ini kebetulan ada ini. 124.
ini ya, yang minus tadi 2208. Ya, ketemu 2208. Ya. Kemudian kita balik ke grafiknya, maaf ke tabelnya, temu 2208. Nah, 2208 ini nanti kita ya cek juga untuk yang plus, kalau yang minus ya, yang plus. Nah, yang plus ini ya kita tambahkan dengan ya ini kan 2208 ya. Kita tambahkan dengan kita tambahkan dengan nilai apa namanya, nilai ininya apa namanya, eh, ini yang grafik ini S ditambah OT, kita lihat ya, yang grafik ini ya. Nah, yang plus berarti yang di sini ya, dengan outflow-nya sama 124 tadi ya. Atau kita bisa lihat grafiknya ya. Oh maaf, yang di sini ditambah I ya. Kita lihat ini sedikit berbeda yang grafiknya nih. Di sini tadi dilihat dari grafik dari data sebelumnya. Nah, kemudian yang di sini 2268 dari mana? Ini ditambah ini 60 ditambah 2208 jadi 2268 ya. Oke. Nah, kemudian tadi diketahui juga elevasi awal itu 110 ya. Nah, 110 ya, setelah ada outflow ini jadi berapa? Nah, ini kita belum menentukan ini. Kita menentukan ini dulu ya, menentukan S min OT bagi 2 dan S plus OT bagi 2. Ya, kita sudah dapat ini. Ini dari grafik, ini dari penjumlahan ini. Ya, dapatkan ini. Nah, kemudian kita punya data ini sekarang. Data ini kita untuk dengan data S plus OT ini kita untuk menentukan outflow berikutnya. Ya, ya. Dari mana outflow berikutnya? Kita pakai grafik ya, kita pakai grafik yang kita punyai atau bisa interpolasi. Ya, kita lihat grafiknya tadi, yang grafik maaf. Ini grafik yang ini ya, ada grafik ini ya. Tadi ya diketahui nilainya 2000 berapa tadi? 200 ya. Apa tadi ya? Hafal saya maaf. Nah, ini 2268 ya, 2268 ya, dengan nilai 2268 ini ya, berapa outflow-nya. Nah, berarti kita pakai grafik antara S plus 02 dan outflow. Kita pakai grafik ini. Grafik yang kita buat tadi. Nah, ini maaf, ini ya. Ya. Ya outflow benar ya, outflow-nya ya. Kita lihat. Jadi 2268. Jadi sekitar sini ya. Ya, sekitar sini ya, sini ya, untuk yang garis sini. Ya, di sini kalau kita tarik terus ya, kurang lebih 120 lebih ya, 120. Memang ini harus baca ini. Atau kita bisa juga lihat di grafik ini. Maaf, grafik ini. Ya, tadi 2260. Nah, 2260. 2260 itu berarti kan di sini antara ini ya, 2260 dan maaf yang ini yang plus maaf. 2260 ini ya, sini berarti antara ini ya. Ya antara 2332 1905 di sini. Ya, berarti outflow-nya antara 124 dan 110. Nah, ini kita bisa lakukan interpolasi. Kalau kita tidak mau lihat grafik, kita mau lihat dari tabel, kita bisa interpolasi dari ini
maka kita akan dapatkan nilai yang di sini adalah 120. Oke, maka kita akan dapatkan nilainya 120 ya dengan storage ini ya kita dapatkan outflow-nya 120. Oke. Nah, dari outflow apa namanya 120 ini ya nanti kita pakai ya kita cek lagi ST ini menggunakan tabel yang tadi lagi akan dapatkan S min OT per 2 yaitu 2 ketemu 2040 ya, kemudian cek lagi grafik berikutnya 2 ketemu 2155 nah ini ketemu ini jadi terus gitu. Nah dari sini nanti kita menggunakan grafik berikutnya hubungan antar outflow dengan full elevation. Tadi kan didapatkan outflow-nya adalah 120, maka outflow-nya full elevation adalah 109. Jadi mas 109 kita lihat grafiknya lagi. Grafik antara hubungan antara full elevation dengan outflow. Full elevation dengan outflow. Mana ya? Nah, full elevation dengan outflow ini ya. Ya, kita bisa pakai grafik ini. Dan tadi kita menghitung per seperempat hari kan, jadi yang kita pakai yang garis putus-putus ini. Ya, tadi ketemu 2000 berapa tadi? Apa outflow-nya tadi? 120 ya, 120 di sini. Ya, nah kita lihat di sini. Kalau kita potong di sini, nah ini, ya, ya, outflow-nya ini. Ya. Oh maaf yang ini outflow-nya yang ini ya, grafiknya yang 120. Maaf saya ulang lagi, saya lupa tadi. Nah ini. Oke, maaf saya ulang lagi. 120. Ketika output 120, berapakah full elevasinya? Maksudnya begitu ya. Nah, kita lihat ini 120 outflow-nya dalam cubic ya. Berarti kita lihat kalau kita susah lihat dari grafik, kita bisa pakai yang ini aja sebenarnya. Ya, tadi 120. Nah, 120 kan berarti antara 110 dan 124 ya. Berarti kita interpolasi aja dari angka ini. Ya, ketemu tadi 109, ini ya. Kita bisa interpolasi dari sini ya. Kalau kita susah mencari lihat grafik, kita lihat tabel ini aja ya. Nah, itu ya. Oke. Nah, kita kembali ke tabel 9.2. Nah, ini kita akan dapatkan nilai ini. Nah, ini dilakukan secara berulang ya, sampai kita mendapatkan outflow ini. Fungsi dari waktu ini. Nah, grafik inilah yang nanti akan mencerminkan sebagai hydrograph outflow. Ya, ini yang mencerminkan hydrograph dari outflow. Ya. Nah, ini kalau kita lihat, nanti kita gambar, maaf ya, kita gambar, ya, nanti akan menjadi seperti ini. Nah, ini grafiknya. Ini yang ini pertama tadi inflow, inflow hydrograph. Kemudian yang ini, yang garis putus yang kecil ini adalah outflow hydrograph untuk ISD. Ya, yang modified apa namanya modified pulse atau SID kita belum bahas ya, kita belum bahas. Tapi nanti hasilnya seperti ini yang putus-putus ini. Nah, yang grafik ini saya sudah gambar, sudah hitung juga, sudah buat juga di Excel-nya. Ya, start dulu ya. Oke, Excel-nya. Oke, ini kelihatan. Nah, ini ya. Jadi ini adalah hydrograph dari inflow. Yang warna oranye ini hydrograph dari outflow. Nah, inilah yang disebut sebagai reservoir routingnya untuk metode ya ISD tadi. Ini metode ISD ya. Ya. Nah, dari dua grafik ini nanti kita akan menjawab
pertanyaan berikutnya. Ya, dari dua grafik ini kita akan menjawab pertanyaan berikutnya. Oke, saya kembali ke PPT-nya. Oke, nah ya, oke, oke, nah itu baru metode apa namanya tadi metode ISD ya. Nah, bagaimana metode yang modify path ya. Kita punya grafik ini tadi, kita bisa pakai. Nah, kita membuatnya nanti. Nah, ini penjelasannya ini. Ya, penjelasan dari ini itu nanti Anda bisa baca di kalimat ini. Ya, Anda bisa baca dari kalimat ini. Ya. Oh, ini maaf ini 9.3 ini untuk penjelasan ini ya. Kalau yang ini penjelasan yang 9.2 itu yang ini. Nah, ini. Nah, ini penjelasannya ini. Ya, penjelasan ini ya. Yang penjelasan ini silakan nanti diikutin untuk bisa mendapatkan angka-angka ini. Nah, berikutnya untuk metode SID atau Modified Path, ini penjelasannya ini. Nanti grafiknya di sini. Nah, ini. Apa tabelnya di sini. Intinya kita ingin mencari nih outflow dan pool elevation. Nah, ya, dengan perubahan inflow. Nah, caranya seperti ini juga ya. Ya, ini cara-caranya ya. Dari sini nanti kan kita pakai 50-70 ini ya, kita pakai akumulasi nanti dipakai untuk menentukan ini yang minus ya 2S per T minus yang ini ditambah ya ya outflow-nya tadi ini outflow awal ini pool elevasi awal ya untuk menentukan ini akan dapatkan nilai ini kemudian kita hitung berikutnya dari sini kita untuk ini jadi nah ini penjelasan sini nanti Anda bisa ikutin di sini ya. Nah dari sini nanti kita akan mendapatkan ini yang penting itu ini ya. Nah ini kalau kita buat grafik nanti grafiknya seperti ini yang garis putus-putus ini nah, ya jadi ini untuk metode ISD nah ini sedangkan yang garis putus-putus ini metode modified apa namanya modified pulse ya atau pulse ya atau SID ya. Nah berikutnya kita akan jawab pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah berapa tinggi maksimum dari reservoir tadi atau pool elevasinya. Kalau metode ISC dapatnya 113,5 sedangkan untuk pos 113,6. Beda sedikit ya. Dari mana angka ini? Angka ini kita bisa lihat dari sini ya, dari nilai ini. Ini untuk metode ISD. Yang paling tinggi ya di sini ya 13 ini ya. Nah, sini ya. Sedangkan yang metode ini ya sini. Nah, ya sini ya. Nih ya yang paling tinggi. Nah, ya. Nah, berikutnya reduction in flat peak. Reductionnya, pengurangannya. Nah, kita lihat dari grafik. Dari mana grafiknya? Kita lihat di sini. Yang pertama metode ini ya. Pengurangan tuh ini. Ya, jadi dari puncak grafik antara inflow dikurangi outflow. Nah, ini reductionnya. Untuk metode modify path didapatkan 75 meter kubik per second. Sedangkan yang di sini perbedaan puncaknya adalah 132. Artinya apa? Artinya ya nilai ISJ lebih kecil ya grafik puncaknya. Tapi selisihnya reduksinya lebih besar. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah menentukan reservoir lag. Reservoir lag itu adalah selisih perbedaan antara ya, ini kita lihat dari sumbu X-nya. Nah, ini. Ya, jadi antara puncak ini selisih sumbu X-nya berapa. Nah, ini adalah reservoir lag namanya, ya. Ini untuk metode 14,5 ini metode modified path, sedangkan yang di sini ya
berapa ini dari sini ke sini, ini kan, oh maaf ya, ini 14,5 itu metode ISD, sedangkan yang kecil ini 12 jam ya. Jadi apa namanya, reservoir lag-nya untuk metode ISD ini lebih besar daripada metode modified pulse ya, ya ini ya. Ya itu ya, jadi ini ya hasilnya nanti ya. Jadi intinya adalah kita membuat ya grafik ini. Grafik yang ini adalah hydrograph inflow, kemudian ini hydrograph outflow. Hydrograph outflow ini dua metode ya, ISD dan ISD atau apa, modified path tadi ya. SID maafkan, ISD dan SID ya, ini sedikit beda. Oke, ini untuk penjelasan tentang eh, reservoir routing ya. Ini cukup panjang ya, penjelasannya panjang. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan untuk stream flow routing ya, atau channel routing. Nah, ini yang nanti akan kita pakai juga, ini nanti masing-masing baik reservoir flow routing maupun ini nanti di praktikum ada ya, ya, stream flow atau channel routing ya di saluran. Kalau tadi itu di reservoir, ini di saluran. Ini prinsipnya sama, cuma di sini lebih complicated ya, lebih complicated. Di dalam stream channel ya, atau river katakanlah sungai ya, stream channel itu berarti saluran begitu, katakanlah ini sungai ya, flood wave ya, gelombang banjir ya, akan berkurang magnitudonya, artinya berkurang apa, magnitudo itu ya, tingginya ini ya, tinggi genangannya dan panjang ya, seiring dengan panjang waktunya, artinya dia akan semakin lama semakin kecil itu, makin melemah itu ya. Ya. Nah, di sini nanti kita akan menghitung ya flow routingnya itu di antara dua titik. Nah, gitu ya, inflow dan outflow-nya. Nah, di sini nanti kalau untuk aliran itu ya, kita akan apa, lihat ya, kalau kita lihat gambarnya di sini ada dua bagian. Ada yang bentuknya storage ya, prisma, jadi simpanan dalam bentuk volumenya ini bentuknya prisma. Ada yang bentuknya namanya wedge, yang garis apa, arsiran. Wedge itu apa sih? Wedge itu sebenarnya kalau bahasa kita itu kayak apa namanya, nanti bisa di googling ya, artinya wedge itu kayak ganjelan ya. Ini kan kayak ganjelan apa, dipotong kecil ini bentuknya kecil ya. Ya, ya, jadi bentuk emang seperti ini, ada bentuk prisma, ada bentuknya wedge. Ya, ya. Jadi nanti storage-nya ini ya ada dua, berarti storage yang pertama bentuknya wedge, ada storage kedua bentuknya prisma. Kenapa seperti ini? Karena ya tentu air yang mengalir itu di dalam saluran itu tidak uniform, tidak seragam sepanjang banjir ya, sepanjang ini. Itu. Maka dikatakan di sini nanti lebih kompleks. Ya, ya, itu. Nah, di sini kita lihat ya, volume yang akan disimpan ya akan mencapai aliran yang apa namanya, uniform ya, ya, yang berada di bawah garis yang paralel disebut sebagai storage tadi ya, sini ya. Ini prisma storage, ini aliran bawah. Yang di atas itu adalah yang kita sebut sebagai ya width storage ya. Dan volume yang disimpan di antara garis yang lain tadi dan actual water surface profile ya, itu outflow ya, sepanjang aliran ya, outflow-nya ya, yang berbeda dari inflow-nya akan yang dicapai itu disebut sebagai width ya. Intinya alirannya itu akan ada bentuknya itu pris dan width ya. Nah, sepanjang kenaikan width ya, volumenya ya,
itu nanti kita harus perhatikan. Oleh karena itu nanti maka ya rumusnya lebih sedikit complicated. Kalau tadi kan cuma satu bentuk ya, storage S saja. Kalau yang di reservoir, kalau yang di stream flow ini ada dua bentuknya ini, ada prisma dan wedge. Nah, sehingga nanti rumusnya juga harus sedikit kompleks ya. Karena katakan sini karena untuk kasus routing dari stream flow ini, maka solusinya adalah persamanya lebih complicated ya. Karena apa? Karena selain bentuk prisma tadi yang diperhatikan, width-nya juga harus diperhatikan ya. Dan ini tentu ya storage-nya itu sangat tergantung dari inflow dan outflow sama kayak tadi ya. Jadi penyimpanan itu tergantung dari yang masuk dan yang keluar ya. Dan bentuknya prisma itu ya akan tergantung dari outflow-nya dan width tergantung dari perbedaan I dan O. Nah, metode yang dipakai dan ini umum dipakai itu namanya nanti metode mus atau maskingum bahasanya ya, maskingum. Ya, ini metode yang umum dipakai untuk stream flow routing yang namanya metode maskingum. Dan ini sudah cukup lama, tahun 1939 ya. Ya, cukup cukup lama. Nah, rumusnya ini. S ya storage ya sama dengan K dikali XI ditambah 1 dikurangi X dikali O. Ya, jadi ada faktor K, ada faktor X. Ya, gitu. Apakah K adalah dan X adalah koefisien dari mus atau maskingum? Kenapa disebut sebagai maskingum? Maskingum itu nama sungai di Ohio ya, di Ohio di US sana ya. Yang nanti diteliti oleh nih US Army Corps ya. Jadi berdasarkan nama sungai. Jadi ini maka ketemu formulasi ini rumusnya. Yang membedakan kalau tadi di reservoir itu ada S, I, dan O. Kalau di stream flow itu ada K dan X. Ya, sebagai koefisien maskingum. Ya. K itu adalah konstanta storage yang fungsinya adalah apa? Dimensinya sesuai dengan waktu, artinya T ya. So, dan X adalah tidak punya dimensi, dimensionless. Ya. Nah, nilai dari X itu dari 0,1 sampai 0,3 ya untuk kebanyakan aliran banjir ya yang garisnya lurus ya. Nah, untuk mencapai X dan ini biasanya kita nanti pakai trial value ya. Nilai coba-coba dari 0,1 sampai 0,3. Ya, bisa coba 0,1, bisa 0,2, 0,3 atau 0,25 ya, bisa enggak ya. Sedangkan K tadi kan waktu ya. Nah, K ini nanti di dalam bentuk hari. Ya, K ini hari ya. Satuan waktu di sini kita pakai satuan hari. Ya. Jadi kita nanti di sini yang penting itu menentukan nilai K dan X ya itu. Ya, nah di sini ya setelah menentukan K dan X ya nanti persamaannya ya persamaannya sebenarnya sama ya persamaannya itu sama yang membedakan nanti S-nya ini aja. S-nya ada pengaruh K dan X ya. Ini persamaan yang sama tadi ya yang kita sudah pelajari sebelumnya di reservoir floating apa routing maaf ya. Nah, S-nya ini ada pengaruh dari K dan X. Nah, jadi persamaan seperti ini. Ya. Nah, persamaan ini nanti ada O2. Ya, O2 ini dihitungnya dengan menggunakan rumus ini. O2 sama dengan C0 I2 tambah C1 I1 tambah C2O1. Sedangkan C0, C1, C2 pakai rumusnya ini. Dia fungsi dari K dan X. Dan C0, C1, C2 kalau dijumlah itu menjadi 1. Nah, ya. Jadi intinya kita mencari C0, C2, C1 ya. C0, C1, C2 dicari dengan K dan X. Sehingga nanti kita bisa menentukan kurva kayak tadi ya, kurva hidrografnya lagi, inflow dan outflow. Di titik apa namanya saluran itu. Nah, ini contohnya. Katakanlah kita punya inflow dan outflow hidrograf. Nah, ini sudah diketahui ya, inflow dan outflow hidrograf ya di sebuah sungai diberikan data seperti ini
Ini waktu. Ini kalau kita buat, ini ada grafiknya ya. Ini kalau kita buat grafiknya, tadi grafiknya akan seperti grafik di contoh reservoir sebenarnya pasti sama. Nah, cuma di sini kita dari data ini, inflow outflow ini, kita diminta menentukan nilai K dan X untuk sungai ini. Ya, sungai yang dimaksud. Ya, kita diminta menentukan masking coefficient untuk sungai tersebut. Nah, ini kita lihat solusinya. Dari pembacaan nilai harian ini kan kebetulan ini waktunya per hari ya. Ya. Jadi apa namanya perhitungannya per hari. Kalau tadi contoh di reservoir itu per seperempat hari, ini per hari. Ya, maka kita bisa lihat di sini kita akan tabulasikan. Nah, di sini kita akan trial aja X-nya ya. X-nya itu adalah katakanlah 0,2, 0,25 dan 0,3 ini trial ya. Sehingga nanti kita bisa tahu nilai K-nya untuk X ini dan ini. Ya, kita buat tabulasi. Nah, seperti ini. Kita buat tabulasi, ini waktu, inflow, outflow, ini selisih, inflow dan outflow. Ini adalah mean storage, rataannya. Ini kita bagi dua. Nah, ya, kita bagi dua rataannya ya. Ya, emang ini apa namanya? Bukan kita bagi, maaf saya bukan ini dibagi dua ya, tapi ini ya. Kebetulan ini kan sebelumnya masih 0 ya, berarti minus 4 dibagi 2 ketemu 2. Kemudian ini minus 4 ditambah 7 3 dibagi 2 ketemu 34 ya. Jadi ini ketemu 6 apa namanya 68 ya, 669 sebenarnya, tapi ini pembulatan saja ya. Kemudian 73 ditambah 288 dibagi 2 ketemu ini semua dijumlahkan dibagi 3 akan maaf dibagi akan ketemu 180. Jadi 73 ditambah 102,88 ya. Ya. Itu ketemu 300 sekian. Ya, 300 nah 300 sekian itu dibagi 2 nanti ketemu 180. Ya. Ya, jadi seperti itu cara menghitungnya ya. Semua akan dapatkan nilai rataannya. Nah, kemudian akumulasi. Akumulasi itu tinggal jumlahkan saja. Ini tambah ini ketemu ini, tambah ini ketemu ini ya. Ini akumulasi semuanya ya. Akumulasinya. Ini jumlah semua ketemu ini jumlah semua ketemu ini jumlah semua ketemu ini, jadi akumulasinya ini. Oke, nah kita sudah dapat rataan dan akumulasi. Nah, berikutnya kita tadi menentukan nilai X-nya secara trial and error. X-nya 0,2, X-nya 0,25 dan X-nya 0,3. Kita masukkan saja ya. Yang pertama 0,2 dikali I, berarti yang ini tadi X1 min X kan, berarti 0,8 dikali O. Maka 0,2 dikali I ini adalah ini ya. Temu ini, O-nya ini. Maka kita tentukan totalnya ini. Sedangkan yang ini juga sama. Kita tentukan hasilnya ini. Ini juga sama ya. Nah, ini kita plot nanti dalam grafik. Nah, kita plot grafik seperti ini. Ya, kita lihat plot grafiknya untuk XI tambah ini ya. Ini yang sumbu X-nya, ini sumbu ini storage-nya. Nah, di sini kita cari nilai yang paling apa istilahnya lurus ya, yang sedikit simpangannya. Kalau kita lihat simpangan yang paling kecil, ini kan simpangannya lumayan nih. Ya, ini kalau lumayan. Nah, ini yang paling agak nempel. Nah, itu. Ya, karenanya yang dipilih itu nanti yang di sini, yaitu X sama dengan 0,25 ya. Nah, dari sini nanti kita cari KK itu adalah gradien. Ya, gradien. Ya, gradien ini ya, gradien ini ketemu 0,7. Nah, ya, jadi ketemu X-nya 0,25, K-nya sama dengan 0,7. Nah, ini alasannya di sini ya. Ya, kenapa kita pilih yang 0,25 ya? Karena memang yang paling kecil tadi deviasinya. Ya, kita lihat grafiknya. Ya, maka akan didapatkan X dan K. Oke, ini untuk nah ini contoh berikutnya.
Contoh berikutnya adalah ya hidrograf, ya pembacaan inflow hidrograf untuk aliran yang mencapai yang diberikan ya oleh, nah kali ini sudah ditentukan ya. Nilai K-nya 36 jam, maaf, X-nya 0,15. Ya, nah kita diminta membuat ini root, ya. Kita membuat penelusuran dari float float routing maksudnya ya, ya untuk menentukan outflow hidrograf. Nah, sama pertanyaannya, reduction in peak dan time of peak of outflow ya. Jadi kita membuat outflow hydrograph. Nah, ini datanya, ini inflow-nya, ini hydrograph inflow-nya ya, kita lihat ya. Sudah dapat. Nah, nanti kita hitung ya. Kita tadi sudah didapatkan nilai X dan K. Tinggal dimasukkan ke rumus ini. Ya. Karena yang pertama tadi rumusnya gini, O2 sama dengan C0 dikalikan I2 tambah C1 tambah I1 kali I1 ditambah C2 kali O1. X-nya diketahui, K-nya 36 jam itu sama dengan 1,5 hari. Maka kita masukkan, kita hitung ya. Kalau kita lihat dari pembacaan di sini, ini ya per setengah hari ya. Maka kita bisa hitung nilai C0, C1, C2, kita masukkan rumusnya. Ya, floating rate-nya per setengah hari. Ya, K-nya kita ketahui, kita masukkan semuanya. Maka akan kita dapatkan C0, C1, C2. Ini kita cek apakah dijumlah sama dengan 1 benar. Ya, berarti nilainya benar. Ya, kita dapat nilai C0, C1. Jadi kita masukkan nilai outflow-nya adalah ini. Nah, nilai inilah nanti yang kita pakai sebagai hydrograph-nya. Ya, dapat sebagai hydrograph-nya. Nah, ini kita masukkan tabel sini. Tadi kita dapat inflow, kemudian I2, I1, O1, O-nya, O2-nya. Ya, jadi kita lihat ya. Jadi kita masukkan di rumus yang tadi kita miliki. Nah, inilah yang nanti kita jadikan sebagai outflow hydrograph-nya. Ya. Dari sini sama kayak tadi lagi, sama kayak di reservoir routing, maaf, ya sama ya. Kita cari peak-nya, berarti ini untuk inflow, yang ini untuk outflow hydrograph-nya. Ya. Nah, kita lihat beda selisihnya, reduction peak-nya ini 108, lag-nya 36 jam. Ya. Kita sudah dapat ya. Dari value 02 ini ya, next routing period ya, sampai ya. Nah, kita mengakibatkan hidrograph ini. Ya. Nah, kita lihat peak-nya 108 tadi, dan reservoir lag-nya atau stream flow lag-nya adalah 36 jam. Ya. The peak flow after 66 jam. Nah, peak-nya didapatkan kapan? Peak-nya di sini. Setelah 86 jam atau 3,5 hari. Peak ini. Oke, jadi ini adalah contoh untuk mencari hidrograph inflow dan outflow untuk stream flow routing. Ya. Jadi hari ini sudah saya jelaskan ya dua flat routing. Yang pertama untuk reservoir routing, yang kedua stream flow routing. Reservoir ada metode ya ISD dan modified path atau SID. Kalau stream flow routing kita pakai metode maskingum ya, maskingum ini. Ya. Dua-duanya sama, kita mencari dua hydrograph, ya, hydrograph inflow dan outflow. Tuh. Oke, selesai pertemuan hari ini. Nah, untuk tugasnya ya, ya supaya Anda terbiasa nanti silahkan ya buat tabel 9.1, 9.2 dan 9.3 dalam Microsoft Excel ya, seperti saya yang buat, dilengkapi dengan formulanya. Ya, artinya ya kita hitung tadi ya. Kemudian beri nama file MS Excel, diberi nama tugasnya, name, nama tugas, nama dan tugas pertemuan 9.
Ya, nanti dikumpulkan sampai sebelum pertemuan ke-10. Ya, sampai sebelum pertemuan ke-10. Oke, saya kira itu. Nah, tabel 91, 92, 93 itu tabel yang tadi untuk stream flow, maaf, untuk reservoir routing. Ya, untuk reservoir routing. Anda buat Excel-nya seperti tadi saya membuat Excel-nya juga ya untuk latihan sebenarnya ya, supaya lebih mudah dipahami dari mana angka-angka itu ya, supaya Anda bisa memahami. Buatlah tabelnya, kemudian buat grafiknya. Oke, saya kira itu penjelasan kuliah tentang apa namanya flat routing. Ini cukup panjang ya karena memang ada hitung-hitungannya dan nanti akan diperkuat di praktikum. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.